kita akan membahas salah satu materi aljabar linear, yaitu matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse. Pertama, kita akan membahas tentang matriks-matriks elementer. Suatu matriks n dikali n disebut matriks elementer jika matriks ini dapat diperoleh dari matriks identitas n kali n, in, dengan melakukan operasi baris elementer. Contoh pertama, matriks elementer dan operasinya. Berikut merupakan beberapa contoh dari operasi baris elementer. Contoh pertama, matriks 1, 0, 0, negatif 3. Agar matriks ini menjadi matriks identitas, di mana matriks identitas diagonalnya selalu 1 dan anggota lainnya itu bernilai 0. Nah, diagonal pada matriks pertama ini masih 1 dan negatif 3. Agar negatif 3-nya menjadi 1, maka operasi baris yang dilakukan yaitu baris kedua dikalikan dengan negatif 1/3, sehingga akan menjadi matriks 1, 0, 0, 1. Kemudian untuk matriks yang kedua, jika diperhatikan di sini matriks diagonalnya telah 1 semuanya. Diagonal pada matriksnya telah 1, namun pada matriks ini ada anggota yang selain diagonalnya itu adalah angka 3. Nah, agar angka 3-nya itu menjadi 0, maka tahapannya itu adalah min 3 dikali baris ketiga kemudian ditambah baris pertama. Negatif 3 dikalikan dengan baris ketiga. Negatif 3 dikalikan dengan baris ketiga sehingga baris ketiganya menghasilkan 0, 0, negatif 3. Kemudian ditambah dengan baris pertama, sehingga baris pertamanya 1, 0, 3. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 1, 0, dan 0. Maka yang ini, yang 3-nya akan menjadi 0. Selanjutnya, pada contoh yang bagian ketiga, matriks di sini terlihat bahwa diagonalnya belum angka 1. Namun diagonal lainnya telah ada anggotanya itu yaitu 0. Nah, agar diagonal matriks ini adalah 1, agar menjadi matriks identitas, maka kita akan menukar posisi dari baris kedua dan baris keempatnya, di mana baris kedua dengan baris keempat dipertukarkan, sehingga menjadi matriks identitas dengan diagonalnya 0. Jika dipertukarkan, maka angka 1-nya berada di bagian sini, yang ininya 0, 1-nya naik. Oke. Ya, kita pertukarkan posisinya sehingga akan menjadi matriks dengan diagonalnya 1 semuanya dan anggota lainnya 0. Nah, ini disebut dengan matriks identitas. Sedangkan untuk contoh keempat telah membentuk matriks identitas sehingga tidak perlu dilakukan operasi baris elementer karena diagonalnya telah 1 semuanya dan anggota lainnya 0, yang disebut dengan matriks identitas. Teorema 1.51, jika matriks elementer E dihasilkan dari suatu operasi baris tertentu terhadap IM, di mana I itu adalah merupakan matriks identitas, dan jika A adalah suatu matriks M dikali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan jika operasi baris yang sama dikenakan pada A. Untuk memahami teorema 1.5.1, maka kita akan bahas contoh soal nomor 2. Di mana diketahui matriks A dan matriks E. Jika kita ingin mencari matriks E dikali A, maka kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita kalikan dengan cara manualnya atau matriks E dikalikan dengan matriks A. Dengan cara jika kita kalikan sehingga kita nanti akan memperoleh nilai EA sama dengan di mana
E itu adalah matriks E 1 0 0 0 1 0 3 0 1, kemudian matriks A 1 0 2 3 2 negatif 1 3 dan 6 1 4 4 0. Jika kita kalikan, ingat perkalian matriks itu matriks dikali matriks, baris dikali kolom. Oke, untuk yang baris pertama, kolom pertama, maka kita kalikan baris pertama, kolom pertama, 1 dikali 1, 1, 0 dikali 2, 0, kemudian ditambah 0, 0 dikali 1, 0, kemudian 1 kali 0, 0, 0 kali min 1, 0, dan 0 ya. 1 dikali 2, 2, 0 kali 3, 0, 0 kali 4, 0 juga, 1 dikali 3, 3, 0 dikali 6, 0, kemudian 0 dikali 0, 0. Untuk baris kedua, 0 dikali 1, 0. 1 dikali 2, 2. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. 1 dikali min 1, min 1. 0 dikali 4, 0. 0 dikali 2, 0. 1 dikali 3, 3. 0 dikali 4, 0. 0 dikali 3, 0. Ditambah 6. Ditambah 0, kemudian baris ketiga 3 kali 1 3, kemudian 0 kali ini di sini 0, 1 kali 1 1, 3 kali 0 0, 0 dan 4, kemudian 3 kali 2 6, 0 tambah 4, terakhir 3 kali 3 9 ditambah 0 ditambah 0. Oke, sehingga kita peroleh nilai matriks E dikali A sama juga dengan 1 0 2 3 2 negatif 1 3 6 4 4 10 dan 9. Sehingga matriks EA yaitu 1 0 2 3 2 min 1 3 6 4 4 10 9. Nah, ini apabila kita mencari nilai dari matriks E dikali A dengan cara perkalian matriks ya. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya yaitu teorema 1.51, perhatikan jika matriks elementer E dihasilkan dari suatu operasi baris tertentu terhadap IM dan jika A adalah suatu matriks M dikali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan jika operasi baris yang sama dikenakan pada A. Baik, nah pada contoh nomor 2, maksud dari teorema 1.5.1, perhatikan bahwa matriks E ini jika kita lakukan salah satu operasi baris elementer, maka akan mengakibatkan atau menyebabkan matriks E ini menjadi matriks identitas dengan cara kita harus menjadikan angka 3 ini menjadi 0 ya. Nah, dengan diagonalnya telah 1 1 1 dan matriks identitas diperoleh apabila 3 ini sama dengan 0. Nah, jadi sebelumnya apabila kita terdapat matriks identitas di mana matriks identitasnya itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ini adalah matriks identitas. Untuk menghasilkan dari matriks identitas ini menuju matriks E, ini digunakan atau dilakukan dengan proses 3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Oke, nah agar lebih memahaminya kita coba langsung saja mengoperasikannya. Perhatikan matriks I di mana kita menjadikan matriks I ini menjadi matriks E dengan cara menjadikan angka 0 ini sebagai angka 3. Prosesnya itu adalah baris pertama dikali 3 atau 3 kali baris pertama. Jika 3 dikalikan baris pertama sehingga kita di sini memperoleh 3 kali 1 3 0 dan 0. Kemudian ditambahkan dengan baris ketiga di mana baris ketiga kita punya angkanya 0 0 1. Ini baris ketiga. Nah, ini baris pertamanya telah dikalikan dengan 3. Kemudian kita jumlahkan sehingga pada baris ketiga dihasilkan 3
0, 1. Sehingga hasilnya itu adalah yang ini, sesuai dengan matriks E. Nah, karena yang akan kita cari itu adalah matriks E dikali E, di mana matriks E itu diperoleh dari operasi baris elementer dari matriks identitas. Sehingga tahapan operasi baris elementer yang kita lakukan pada matriks identitas yang menyebabkan matriks E bisa kita gunakan untuk mencari nilai dari matriks E dikalikan dengan matriks A. Apa saja tahapannya? Yaitu baris pertama dikalikan dengan 3, kemudian ditambah baris ketiga. Oke, pada matriks A kita operasikan sesuai dengan tahapan operasi baris elementer yang pada matriks I berganti menjadi matriks E, yaitu dengan mengali baris pertama dengan 3. Baris pertama kita kalikan dengan 3 sehingga dihasilkan 3, 0, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Kemudian ditambah dengan baris ketiga. Baris ketiga yaitu 1, 4, 4, dan 0. Jika kita jumlahkan, kita akan menghasilkan jawabannya 4, 4, 10, dan 9. Sehingga dengan tahapan ini atau dengan menggunakan teorema 1.5.1 diperoleh matriks E kali A, yaitu di mana karena pada baris pertama dan baris kedua itu bentuknya sudah identitas, maka baris pertama dan keduanya tetap, yaitu 1023, 2-136, yang mengalami perubahan itu pada baris ketiganya, yaitu angkanya atau nilainya 4, 4, 10, dan 9. 4, 4, 10, dan 9. Jadi, sesuai dengan teorema 1.5.1, kita juga bisa menentukan nilai dari matriks E dikali matriks A dengan cara yang berbeda. Berikut beberapa contoh dari pengoperasian baris elementer. Yang pertama, 1001 kalikan baris kedua dengan 7. Jika baris kedua kita kalikan dengan 7, maka dihasilkan matriks 1007. Kemudian jika kita mengembalikan dia menjadi matriks identitas, maka kita harus mengalikan baris kedua dengan 1/7, sehingga akan kembali ke bentuk matriks identitas awalnya. Contoh berikutnya, misalkan 1001. Nah, salah satu operasi baris elementernya yaitu bisa dipertukarkan baris pertama dengan baris kedua, sehingga diperoleh matriks 0110. Nah, jika untuk mengembalikan matriks 0110 menjadi matriks identitas, maka kita pertukarkan baris pertama kembali dengan baris kedua. Contoh ketiga, misalkan matriks identitas 1001 akan dilakukan operasi baris elementer, salah satunya yaitu misalkan 5 dikali baris kedua, kemudian ditambah baris pertama, sehingga dihasilkan matriks 1501. Kemudian untuk mengembalikan matriks 1501 menjadi matriks identitas, maka bisa dilakukan operasi negatif 5 dikali baris kedua, kemudian ditambah dengan baris pertama, sehingga dihasilkan matriks identitas. Kita lanjut pada teorema 1.5.2, setiap matriks elementer dapat dibalik atau diinverskan, dan inversnya juga merupakan suatu matriks elementer. Misalkan jika EO adalah inverse dari E, maka EO E sama dengan I. I itu merupakan matriks identitas. Jadi, inversnya dikalikan dengan matriksnya akan menghasilkan matriks identitas. Atau E dikali EO sama dengan I. Teorema 1.5.3. Jika A adalah suatu matriks N dikali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen, yaitu semua benar atau semua salah. A dapat dibalik. AX sama dengan 0 hanya mempunyai
satu penyelesaian trivial. Kemudian yang C, bentuk eselon baris terreduksi dari A adalah IN. Yang terakhir, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks 2 elementer. Itu merupakan teorema 1.5.3. Nah, kita akan mencari inverse matriks. Namun sebelumnya, apakah masih ingatkah Anda metode menginverskan matriks? Nah, pada tingkat SMA telah dipelajari bagaimana cara atau metode untuk menginverskan matriks, baik itu matriks 2x2 maupun matriks 3x3. Nah, di mana matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B yang apabila dikalikan dengan matriks A memberikan satuan I. I itu merupakan identitas. Nah, notasi dari matriks inverse yaitu A inverse, di mana sebuah matriks yang dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks satuan sesuai dengan teorema sebelumnya ya. Jika ada matriks A kemudian ada inverse-nya, matriks inverse dan dikali dengan matriksnya itu akan menghasilkan identitas. Nah, untuk mencari inverse-nya, misalkan terdapat matriks A untuk matriks 2x2 A, B, C, D, maka A inverse-nya itu adalah 1 per determinan A atau determinan itu juga sama dengan AD dikurang BC dikali adjoin-nya, di mana adjoin untuk matriks 2x2 yaitu bagian A dengan D-nya dibalik, D-nya di atas, A-nya di bagian bawah, kemudian BC-nya itu tandanya berubah. Yang B, apabila B positif dia akan menghasilkan negatif B, yang C-nya negatif C. Adapun langkah-langkah untuk mencari inverse matriks yang berordo 3x3, di mana kita tahu bahwa untuk mencari matriks 3x3 rumusnya itu sama juga dengan matriks 2x2, yaitu 1 per determinan dikali adjoin-nya. Namun untuk matriks 3x3 mencari determinan dan adjoin-nya itu berbeda. Nah, jadi tahapan untuk mencari inverse matriks M yang berordo 3x3 yaitu yang pertama cari determinan dari M-nya, kemudian transposkan matriksnya, kemudian cari adjoin matriks dengan menggunakan rumus M inverse sama dengan 1 per determinan M kali adjoin M sehingga diperoleh matriks inverse-nya. Itu merupakan contoh soal bagaimana cara menentukan inverse matriks 3x3. Di mana soalnya terdapat matriks M 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Nah, untuk menentukan inverse matriks M ini, maka tahapan pertama yaitu kita harus menentukan determinan matriks M. Nah, determinan matriks M bisa ditentukan dengan cara metode Sarus dengan cara yaitu 1, 2, 3 matriksnya 0, 1, 4, 5, 6, 0, kemudian 2 kolom pertamanya kita pindahkan yaitu ada 1, 2, 0, 1, 5, 6. 1, 2, 0, 1, 5, dan 6. Oke. Nah, determinan matriks M yaitu sama juga dengan 1 dikali 1 kemudian dikali 0 sama juga dengan 0. 2 kali 4 kali 5. 5 kali 4 20 kali 2 40. Kemudian 3 kali 0 kali 6 itu 0. Kemudian dikurang dengan sebaliknya kita punya bagian di sini ada 5 kali 1 kali 3 yaitu 15, 6 kali 4, 6 4 24 yang di sini jadi 0. 0 kali 0 kali 2 0. Maka diperoleh hasilnya 40 dikurang 15 ditambah 24 yaitu 39 kurang 39 sama juga dengan 1 sehingga determinan matriks M sama juga dengan 1. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah kita mencari
transpos dari matriks M, di mana transpos matriks baris jadi kolom, kolomnya akan menjadi bagian baris. Perhatikan pada soal diketahui bahwa M123 014 560 123 merupakan baris pertama, kemudian M transpos MT itu menjadi kolom pertama. Barisnya jadi kolom, baris kedua jadi kolom kedua 014, kemudian 560 menjadi kolom ketiga pada M transposnya. Setelah kita menemukan transpos matriks, maka kita akan mencari kofaktor dengan menghitung minor-minor matriksnya. Nah, diketahui bahwa matriks M transposnya sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan minor matriksnya, yaitu jika kita ingin menentukan minor dari matriks baris pertama kolom pertama, perhatikan baris pertama M11 artinya baris pertama kolom pertama, maka tutuplah baris pertama kolom pertama. Oke, ditutup baris pertama kolom pertama sehingga dihasilkan 1640. Berikutnya kalau seandainya kita menentukan M21 artinya baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama, maka yang kita tutup bagian baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolomnya kolom bagian pertama. Nah, yang ini sehingga menjadi 05, sisanya yang tidak tertutup yaitu 0540. 0540. Kemudian dicarilah determinannya dengan cara contoh matriks M11 yaitu 1 kali 0 0 dikurang 6 kali 4 sehingga hasilnya negatif 24. Negatif 20 diperoleh 0 dikali 0 0 dikurang 5 kali 4 20 sehingga 0 dikurang 20 negatif 20. Demikian seterusnya hingga kita menemukan minor-minor matriks lainnya hingga terdapat matriks minor 3-3-nya yaitu 1. Kemudian kita susun minor-minor ini. Ada negatif 24, kemudian negatif 18, 5, negatif 20, negatif 15, 4, min 5, min 4, dan 1. Nah, setelah menentukan minor-minornya, barulah kita temukan adjoint dari matriks 3 kali 3 dengan cara mengalihkan dengan bagian positif negatif positifnya ya. Pada baris pertama kolom pertama berarti positif dikali dengan positif, baris pertama kolom kedua negatif dan selang-seling positif negatif positif dan seterusnya sehingga diperoleh adjointnya yaitu negatif Oke, sehingga diperoleh adjointnya yaitu negatif 24 di mana bagian 18-nya ini min 18 dikali negatif, bagian kedua harus dikalikan negatif menghasilkan 18, 5 positif tetap, negatif 20 dikali negatif menghasilkan 20 dan seterusnya. Nah, inilah merupakan adjoint dari matriks 3 kali 3. Kemudian dilanjutkan, maka hasil adjointnya adalah sebagai berikut dan hasil akhirnya kita tahu bahwa inverse matriks rumusnya 1 per determinan A kali adjointnya, di mana determinan tadi kita peroleh determinan M sama dengan 1, maka hasil akhirnya itu adalah 1 per 1 kali adjointnya. Adjointnya itu telah ditemukan yaitu negatif 24, 18, 5, 20 min 15, min 4, min 5, 41 dikalikan dengan determinannya. Kebetulan determinannya 1, maka hasilnya itu adalah negatif 24, 18, 5, 20 min 15, min 4, min 5, 4, dan 1. Cara untuk menentukan inverse matriks 3 kali 3 dengan menggunakan rumus 1 per determinan dikali adjointnya. Inverse matriks juga bisa ditemukan dengan cara operasi baris elementer. Berikut merupakan contoh menentukan inverse matriks dengan cara operasi baris elementer. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kita akan menemukan inverse dari matriks A. Tahapannya,
Inverse merupakan kebalikan. Nah, jadi pada matriks A dibuatlah bagian pertama itu kita pindahkan matriks A-nya 1, 2, 3, 2, 5, 3, 0, 1, 1, 0, 8. Kemudian bagian sampingnya kita tambahkan matriks 3 kali 3 yaitu matriks identitasnya. Matriks identitas 3 kali 3 yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, untuk mencari inverse-nya, tahapannya atau caranya yaitu kita akan memindahkan atau menjadikan bagian matriks samping kirinya ini menjadi matriks identitas. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Tahapan pertama, agar bagian 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 menjadi matriks identitas karena bagian di sini telah 1, maka tahapan pertama kita akan menjadikan bagian angka 2-nya di bawah 1 ini, 2, ini menjadi 0 dan 1 juga menjadi 0. 2 dijadikan 0 dengan cara min 2 dikali baris pertama. Oke, min 2 dikalikan dengan baris pertama. Sehingga diperoleh kalau contohnya di sini, sehingga diperoleh kalau kita gunakan tahapannya min 2 dikali baris pertama yaitu ada min 2 kali 1 negatif 2, min 2 kali 2 min 4, 3 kali min 2 min 6, kemudian di sini min 2 0 dan 0. Kemudian ditambah dengan baris kedua. Baris kedua kita punya 2, 5, 3, 0, 1, 0. Oke, jika dijumlahkan maka hasilnya di sini 0, 1, min 3, min 2, 1 dan 0. Ya. Nah, kemudian untuk baris ketiganya agar menjadi 0 maka hasilnya 0, 1, min 3, min 2, 1, 0. Kemudian untuk baris ketiganya agar dia menjadi bentuk 0, min 2, 5, maka kalikan baris pertama dengan negatif 1, kemudian baru ditambahkan dengan baris ketiga dengan tahapan yang sama. Selanjutnya kita akan menjadikan bagian negatif 2 dan 2 yang di sini menjadi 0 dengan cara 2 kali baris kedua kemudian ditambah baris ketiga. Oke, kalau di sini negatif 2 maka satunya itu kalinya dengan positif 2. Kalau yang di sini 2 agar dia menjadi 0 maka baris keduanya dikalikan dengan negatif 2. Ya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini yaitu 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, min 3, min 2, 1, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 5, 2, 1. Kemudian kita akan menjadikan bentuk dari baris ketiga dikalikan dengan min 1. Baris ketiga kali negatif 1 yaitu agar agar min 1 ini menjadi angka 1 sehingga diagonalnya itu menjadi 1 semuanya. Di sini diagonalnya masih baris ketiga itu ada angka negatif 1 sehingga baris ketiganya harus dikalikan dengan negatif 1 sehingga yang ini jadi positif, positif, negatif, dan negatif. Selanjutnya kita akan menjadikan bagian negatif 3 dengan 3 ini menjadi 0. Untuk yang negatif 3 agar jadi 0, maka 3 kali baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Kemudian agar yang bagian 3 di sini menjadi 0, caranya min 3 kali baris ketiga kemudian ditambah baris pertama. Selanjutnya tahap akhir yaitu di sini telah diagonalnya telah 1 semuanya, kemudian masih ada bagian yang angkanya 2. Nah, agar angka 2 ini menjadi 0, maka tahapannya yaitu min 2 kali baris kedua kemudian ditambah baris pertama sehingga dihasilkan matriks sebagai berikut. Nah, dari tahap akhir sampai tahap awal di mana pada awalnya bagian kirinya ini bukan bentuk matriks identitas, yaitu matriks identitas terdapat pada bagian kanan. Karena kita mau menginverskan, inverse itu adalah kebalikan, maka pada bagian
kirinya itu kita usahakan dan dijadikan menjadi bentuk matriks identitas, ya. Dan hasilnya atau hasil inverse-nya itu adalah yang pada bagian sampingnya, yaitu bagian kanan. Sehingga diperoleh A inverse sama dengan negatif 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, negatif 2, dan negatif 1. Nah, demikianlah cara untuk menentukan inverse dengan cara operasi baris elementer. Nah, pada contoh sebelumnya ditunjukkan bahwa matriks A, yaitu di mana matriksnya tadi kita peroleh 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, adalah suatu matriks yang dapat diinverskan atau dapat dibalik. Oleh karena itu, dari teorema 1.5.3 diperoleh sistem persamaannya. 1 itu adalah X1, 2 X2, 3 X3, 2x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 sama dengan 0. 1 itu berarti x1 ditambah 0 tambah 8x3 sama dengan 0. Karena dia dapat diinverskan atau dibalik, maka x1 tambah 2x2 tambah 3x3 bisa dijadikan bentuk sama dengan 0. Maka inilah bentuk sistem persamaannya. Nah, dia hanya mempunyai satu penyelesaian yang disebut dengan trivial. Contoh berikutnya, diketahui matriks A 1, 6, 4, 2, 4, min 1, min 1, 2, 5 akan dicari inverse matriksnya, di mana tahapannya yaitu pindahkan matriksnya, kemudian samping kanannya itu dibuat matriks identitas. Nah, tahapannya yaitu kita akan menghasilkan dan menjadikan matriks bagian kirinya itu menjadi bentuk matriks identitas. Dengan cara operasi baris elementer, maka tahapan pertama yaitu min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua, 1 kali baris pertama ditambah baris ketiga, sehingga dihasilkan matriks yang baris keduanya itu di bawah angka satunya itu adalah 0. Kemudian jika kita perhatikan pada baris kedua dan baris ketiga, apabila dijumlahkan maka bentuk matriksnya itu akan menjadi 0 di bagian bawahnya. Perhatikan ya. Nah, sehingga baris kedua ditambah baris ketiga hasilnya seperti ini, yaitu pada bagian baris ketiga hasilnya itu 0, atau baris kedua dengan baris ketiga itu dia sama saja, hanya membedakannya itu adalah negatifnya. Di bagian baris kedua ada negatifnya, bagian baris ketiga tidak, bentuknya positif. Nah, yang ini boleh kita abaikan ya, walaupun min 21 kan matriks awalnya itu pada bagian samping kirinya. Nah, dengan demikian matriks ini tidak dapat diinverskan. Kenapa matriks ini tidak dapat diinverskan? Karena terdapat baris 0. Nah, sehingga tidak dapat diinverskan. Baik, demikian pembahasan tentang matriks elementer dan metode untuk mencari A inverse. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi lainnya.